Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Reja Kanji. NIM saya 2202 11077. Program Studi Ilmu Komunikasi semester 3 non reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mengumpulkan atau membuat video pembelajaran mengenai monitoring dan evaluasi program komunikasi untuk mata kuliah Manajemen Komunikasi Ibu Uun Masunah. Pengertian monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, menilai ketercapaian tujuan, serta melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Lalu, evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi untuk perbuatan keputusan berdasarkan aspek kebenaran hasil evaluasi. Lalu, apa saja sih perbedaan monitoring dan evaluasi? Nah, untuk monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan ketika program masih berjalan ataupun program itu sudah selesai berjalan. Dilihat dari pelakunya, monitoring dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal dan juga bisa melalui pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya. Sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung, dan penghambatnya. Terdapat 4 prinsip dalam monitoring dan evaluasi, yaitu pertama, berorientasi pada tujuan. Monitoring dan evaluasi mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan program. 2. Mengacu pada kriteria keberhasilan. Monitoring dan evaluasi mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Mengacu pada asas manfaat. Monitoring dan evaluasi sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas, berupa saran, masukan, atau rekomendasi untuk perbaikan program yang dimonitoring dan evaluasi. Yang keempat, ada dilakukan secara objektif. Petugas monitoring dan evaluasi dari pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Model evaluasi atau standar keberhasilan. Evaluasi mengukur keberhasilan atau kegagalan proses-proses strategis dengan pengukuran standar demi pencapaian misi sebagai masukan bagi pembuatan keputusan berikutnya dari hasil program yang dibuat. Terdapat 3 model evaluasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pengukuran sosial media. Penggunaan sosial media yang mengomunikasikan suatu produk semakin menjadi tren. Hal itu tentunya membuka peluang pemasaran melalui sosial media sebagai salah satu bahan kajian dalam komunikasi pemasaran. Yang kedua, ada Prepare, Implementation, dan Impact atau PII model. Model PII merupakan riset yang menggali pelaksanaan program public relation dari tahap preparation, yaitu persiapan, implementation, yaitu pelaksanaan, dan impact atau dampak. Hal ini memberikan pedoman untuk mengevaluasi persiapan dan proses perencanaan dalam organisasi, dan dampak atau hasil dari setiap usaha yang dilakukan. Yang ketiga, ada kriteria evaluasi. Tujuan kriteria evaluasi adalah untuk memberikan arahan perencanaan dan mengidentifikasikan hasil yang menentukan keberhasilan atas tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada aplikasi konsep evaluasi program komunikasi. 1. Arti penting evaluasi program komunikasi. Evaluasi program komunikasi atau kehumasan ada 2 tahapannya, yaitu sebagai berikut. Yang A, dapat mempertahankan program kehumasan dan keberadaan bagi humas dalam perusahaan dengan menunjukkan nilai program humas bagi perusahaan. B. Adanya tuntutan manajemen perusahaan terhadap setiap bagian dalam perusahaan agar setiap pengeluaran sumber daya pada bidang apapun harus dipertanggungjawabkan. Lalu kedua, jenis evaluasi program komunikasi. Ada 2 jenis evaluasi program komunikasi. Yang pertama adalah proses evaluation, yaitu berkaitan dengan usaha untuk mengetahui program humas yang dikelola dengan baik, berkesinambungan, dan efektif dalam suatu kurun tertentu. Yang kedua ada outcome evaluation, yaitu berkaitan dengan usaha untuk mengetahui dampak dan hasil yang ditimbulkan oleh perusahaan program humas yang telah dijalankan organisasi. Ketiga, ada proses dan tahap evaluasi program komunikasi. Menurut Grunig dan Hahn pada tahun 1982,
Mendeskripsikan 5 langkah tindakan yang harus dilakukan dalam evaluasi sebagai berikut. Yang A, ada spesifik objektif, yaitu membuat rumusan program tujuan spesifik dan dapat diukur. Yang B, ada measure the objective, yaitu melakukan pengukuran efek yang telah dicapai dari program yang sudah dijalankan atas jabaran objektif tujuan. Yang C, ada collect and analysis data, melakukan pengumpulan data dan mengukur efek yang dihasilkan. Sampel terpilih pada publik sasaran yang telah ditetapkan. Yang ke-D, ada report the result to decision maker, yaitu menulis laporan tentang hasil program kepada pengambil keputusan. Yang E, ada apply the result to the decision, yaitu setiap hasil program harus diterapkan pada pengambilan keputusan. Yang keempat, ada tingkat dan langkah evaluasi. Ada 3 tingkatan dan langkah evaluasi program komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang A, ada preparation evaluation, yaitu menilai kecukupan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program. Yang kedua, melihat organisasi dan ketepatan strategi, taktik program, dan pesan, atau evaluasi ketepatan pesan melalui analisis isi terhadap pesan yang disampaikan, berupa pidato, presentasi, dan isi surat kabar. Yang ketiga, ada menilai kualitas pesan dan unsur presentasi program lainnya. Yang keempat, ada kualitas penyajian. Yang B, implementation evaluation, menghitung yang sudah dilakukan oleh komunikator dalam implementasi program. Yang kedua, perhitungan jumlah pesan yang telah dikirim dan terdistribusikan. Yang ketiga, menghitung jumlah pesan yang muncul di media. Yang keempat, menghitung jumlah pesan yang tertera pesan. Yang kelima, menentukan jumlah orang yang mengikuti pesan. Yang keenam, metode yang digunakannya. Yang C, ada impact evaluation, yaitu bertujuan mengetahui outcome yang dinyatakan dalam tujuan program untuk tiap-tiap publik sasaran. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang dipelajari oleh publik dari program yang sudah dijalankan perusahaan. Yang ketiga, menghitung jumlah orang yang berubah pendapatnya serta menjaga sikapnya sebagaimana yang diharapkan organisasi. Yang keempat, menilai program yang telah dicapai. Sekian video pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.